Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexander Storus dengan NPM 2208100111 dan dengan dosen pengampu saya Pak Wasit Ginting. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan atau looping. So, bagaimana videonya? Langsung saja kita saksikan sama-sama teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya membuat struktur loopingnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih itu looping, teman-teman. Looping dalam bahasa Indonesia itu perulangan ya, teman-teman ya. Merupakan proses menjalankan sebuah instruksi atau blok kode secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu tercapai, teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau mencetak kata halo mungkin sebanyak 3 kali, teman-teman ya, daripada menulis kata yang sama, teman-teman ya. Itu kan capek kan, mending teman-teman itu menggunakan looping, teman-teman ya, supaya mengulang perintah itu 3 kali secara otomatis, teman-teman ya. Jadi ya lebih efisien lah, teman-teman ya, istilahnya lah. Oke, langsung aja teman-teman kita ke codingannya, teman-teman ya. Oke, berhubung karena ini ngetiknya lumayan lama, teman-teman ya, jadi langsung saja teman-teman ya. Di sini saya akan skip saat kodenya sudah selesai saya buat, teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat kode HTML dari looping ini, teman-teman ya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai masing-masing dari struktur kodenya, teman-teman ya, dari looping ini, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu, teman-teman ya, apakah kodenya sudah berfungsi dengan baik, teman-teman, mengenai perulangan angka, teman-teman, atau tabel ini, teman-teman ya. Nah, di samping kanan teman-teman bisa lihat sudah ada tulisan perulangan angka atau tabel, itu judulnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangannya masukkan angka untuk melihat hasil perulangan, teman-teman ya. Nah, di sini kan angkanya masih 0, teman-teman ya. Hasil perulangannya sudah pasti belum ada tabelnya kan, teman-teman. Jadi di sini teman-teman misalkan mau langsung nih, teman-teman mau langsung buat 5 tabel gitu, teman-teman langsung ketik angka 5 aja ya, teman-teman ya. Nah, dia akan melakukan perulangan, teman-teman ya, sampai ke angka 5, teman-teman. Nah, kita akan coba lagi, teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba ketik angka mungkin 20, teman-teman ya. Oke, kita akan klik tampilkan perulangan ini, teman-teman. Nah, dia itu akan mengikuti sesuai apa yang kita ketik ya, teman-teman ya. Dia akan langsung mengenerate jadi 20, teman-teman ya. Jadi 20 tabel gitu, teman-teman. 20 baris dalam tabel itu ya, teman-teman ya. Nah, kita coba lagi, teman-teman ya. Mungkin nah, kita akan coba yang lebih besar, teman-teman. 100 kali 100 kita akan coba aja ya, teman-teman ya, 100. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sampai bawah banget, teman-teman ya. Tuh. Oke ya, teman-teman ya. Ternyata berfungsi dengan baik, teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman, looping ini sebenarnya berguna buat efisiensi sih, teman-teman, jatuhnya ya, teman-teman ya. Lebih ke arah efisiensi. Karena kalau teman-teman ngetik manual gitu kan, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama ya, teman-teman ya. Sehingga dengan adanya looping ini, teman-teman itu nggak perlu lagi ngetik secara manual dan hanya cukup mungkin ketik 1 kali. Nah, dia akan langsung mengetik dia akan langsung memproses hasil yang teman-teman ketik gitu. Misalkan contohnya di sini kasusnya angka ini ya, teman-teman, atau tabel ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman ketik angka 20, dia akan membuat 20 baris, teman-teman ya, pokoknya sampai angka 20. Kalau dia misalkan kalau kita ketik angka 30, kita akan mengenerate-nya itu jadi angka 30, teman-teman ya. Sistemnya ini akan membuat perulangan sampai 30, teman-teman ya. Nah, kita akan masuk, teman-teman ya, ke penjelasan masing-masing elemen HTML nya, teman-teman, dan juga elemen JavaScript-nya ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat fungsi dari
looping itu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan elemen HTML dan elemen JavaScript yang digunakan ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada label teman-teman ya, label. Ini teman-teman. Fungsinya itu ya teman-teman ya, untuk memberikan deskripsi pada elemen input teman-teman ya. Ini di sini untuk menyebutkan angka teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, yaitu ada H1 dan P. Ini fungsinya ya teman-teman ya, untuk judul dan penjelasan singkat kepada pengguna dan memberitahu untuk memasukkan angka teman-teman ya. Yang selanjutnya itu ada button teman-teman ya. Ini ada button. Fungsinya itu untuk memicu fungsi JavaScript yang menampilkan hasil perulangan setelah pengguna mengklik teman-teman ya. Jadi fungsinya ya, kalau akan kita klik tampilkan perulangan, dia akan langsung menampilkan perulangannya teman-teman, sesuai dengan yang sudah kita ketik tadi teman-teman ya. Ini dia teman-teman tombolnya. Yang selanjutnya itu ada table teman-teman ya. Table sini sudah pasti teman-teman, tabel ini ya teman-teman ya. Ya fungsinya untuk sebagai tempat perulangannya lah teman-teman ya, wadah dari perulangannya itu teman-teman ya, sehingga bisa tampil ya teman-teman. Tapi di sini ya benar untuk menampilkan hasil perulangan dalam bentuk tabel ya teman-teman. Yang selanjutnya ada t-head dan t-body. Ini fungsinya teman-teman ya, untuk membedakan antara bagian kepala tabel, judul kolom ya lebih tepatnya teman-teman ya, dan juga badan tabel teman-teman ya, tempat menampilkan data teman-teman ya. Ini dia t-head dan t-body ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke elemen JavaScript teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, kalau untuk elemen JavaScriptnya teman-teman, yang pertama itu untuk mengambil input pengguna, di sini menggunakan dokumen get element by ID nih ya teman-teman ya, untuk mendapatkan angka yang dimasukkan oleh pengguna teman-teman ya. Kalau untuk memanipulasi tabel teman-teman ya, menggunakan dokumen juga teman-teman, tapi ini tabel hasilnya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, ini untuk menambahkan baris dan kolom dinamis ke tabel teman-teman ya. Kalau untuk pengulangannya teman-teman, ini di sini ada while ya teman-teman ya. Di sini menggunakan while untuk mengulang dari 1 hingga angka yang dimasukkan oleh pengguna, maksudnya sesuai dengan keinginan penggunanya lah teman-teman ya, istilahnya teman-teman ya. Setiap iterasi itu menambah 1 baris ke tabel dengan 2 kolom teman-teman ya, yaitu nomor urut dan nilai angkanya, yang seperti ini teman-teman ya. Ini nomor urut dan ini angka teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai masing-masing elemen dari looping ini dan juga pengujian dari looping ini ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata teman-teman. Saya Alessandro pamit, and see you on the next video teman-teman.